Selamat pagi pemirsa, saya Irwan Saragih akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini. Di antaranya, Bea Cukai Sumut musnahkan barang selundupan dari luar negeri. 3 dari 5 pelaku kejahatan kriminal diringkus petugas Polres Tebing Tinggi. Pasien positif COVID-19 terus bertambah di Kabupaten Serdang Bedagai. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara memusnahkan sejumlah barang impor tanpa cukai dan selundupan. Sejumlah barang hasil tangkapan selama 2020 senilai 3,2 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 2,2 miliar rupiah. Pemusnahan sejumlah barang selundupan dilakukan dengan dua cara berbeda, yakni dibakar dan dihancurkan, yang dilaksanakan di halaman kantor pelayanan Bea Cukai tipe Madia Belawan di kawasan Jalan Anggada, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Setelah berkuatan hukum tetap dari Kejaksaan Negeri Belawan khusus untuk minuman beralkohol asal luar negeri, sebanyak 140 botol tidak memiliki cukai dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Sedangkan untuk barang bukti lainnya seperti 2.800.000 lebih batang rokok, 37 bal pres pakaian bekas, makanan, dan obat-obatan seperti kosmetik dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara mengatakan, barang sitaan milik negara yang dimusnahkan merupakan hasil tangkapan selama 2020, senilai 3,2 miliar dengan potensi kerugian negara 2,2 miliar rupiah. Ini adalah upaya yang dilakukan kerjasama antara instansi terkait dengan Bea Cukai, baik di Kanwil maupun di pelayanan. Berapa nilainya? Perkiraan nilai barang sekitar 3,2 miliar dengan potensi kerugian negara sekitar 2,2 miliar untuk yang bisa dihitung. Kalau pakaian bekas kita nggak bisa hitung karena memang tidak ada nilainya. Dengan adanya kegiatan rutin yang dilakukan petugas Bea dan Cukai serta TNI Polri untuk mengawasi perairan pantai timur Sumatera dan sejumlah bandara, diharapkan dapat menyelamatkan industri dalam negeri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, pemirsa, Polres Samosir dari Satuan Narkoba menangkap 2 tersangka pengguna narkoba jenis sabu. Polisi menyita alat pengguna sabu berupa 1 bong alat hisap yang berisi sisa sabu habis pakai serta alat lainnya. Selain itu, petugas mengamankan 1 unit mobil box Colt diesel yang dikendarai para tersangka. Henry Wijaya Nasution, warga Kota Siantar bersama rekan kerjanya Irwandi Sihaluhu digelandang petugas Kapolres Samosir. Polisi mengamankan alat pengguna sabu berupa 1 bong alat hisap yang berisi sisa sabu habis pakai serta alat lainnya yang ditemukan dalam mobil. Kini barang bukti narkoba jenis sabu yang diamankan telah diserahkan ke Polda Sumatera Utara guna dilakukan uji lab. Penangkapan berawal dari petugas gugus COVID-19 Kabupaten Samosir yang berada di Pelabuhan Simanindo melakukan pengawasan terhadap pendatang dari daerah lain untuk pemeriksaan kesehatan, menaruh curiga terhadap kedua tersangka saat tiba di pelabuhan. Tim gugus tugas COVID-19 yang melibatkan kepolisian langsung melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka berikut mobil yang digunakan. Masing-masing tersangka yang bekerja sebagai sales di sebuah perusahaan rokok nekat menyabu di dalam mobil milik perusahaan di dalam kapal feri. Kedua tersangka saat itu melakukan perjalanan penyeberangan dari Pelabuhan Tigaras Kabupaten Simalungun menuju Pangururan Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Kebetulan ada tim gugus COVID-19 yang siaga di Pelabuhan Simanindo bersama dengan anggota kita. Pada saat itu sedang melakukan pemeriksaan untuk kesehatan COVID-19. Kemudian karena ada mencurigakan 1 mobil box, di dalamnya ada 2 orang dan anggota kita, kemudian langsung mengecek ke dalam. Ternyata pada saat dicek mereka itu sedang menggunakan narkoba.
Satuan Narkoba Polres Samosir masih melakukan pemeriksaan guna pengembangan. Masing-masing tersangka kini terancam 5 tahun penjara. Junjungan Marpaung melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil meringkus 4 tersangka jaringan narkoba di Kota Medan, Sumatera Utara. 4 orang tersebut ditangkap dari 3 lokasi berbeda. 1 diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan petugas saat ditangkap. 4 kurir narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,6 kg berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di 2 lokasi yang berbeda. Penangkapan pertama dilakukan di kawasan Jalan Pancasila Desa, Kecamatan Percut Setuan. Dari lokasi, petugas berhasil mengamankan 1 orang kurir dan langsung melakukan pengembangan pada kasus ini. Selain itu, petugas juga berhasil mengamankan 3 kurir lainnya di kawasan Jalan C Mencirim Sunggal. Namun saat akan ditangkap, salah satu pelaku terpaksa ditembak petugas karena berusaha melarikan diri. Selain mengamankan barang bukti sabu seberat 1,6 kg, petugas mengamankan 1 unit sepeda motor, 1 unit telepon genggam, serta 1 unit mobil minibus. Melakukan penangkapan terhadap 1 orang tersangka atas nama Sultan Mahdi Effendi dengan barang bukti sejumlah 300 gram. Adapun TKP-nya adalah berada di salah satu rumah di Jalan Pancasila, Desa Bandar Kalipah. Itu yang tanggal 18. Selanjutnya penangkapan yang kedua pada tanggal 25 Juni dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Susalmina. Dari bersangkutan dapat diamankan barang bukti sabu sejumlah 328 gram. Dilakukan penangkapan di Jalan Karya Ujung Namurambe. Pada tanggal 12 Juli juga dilakukan penangkapan terhadap 2 orang tersangka atas nama Ridho Saputra dan Abdul Hanan. Dan kepada salah satu tersangka ini petugas terpaksa melakukan tindakan tegas dan terukur, melakukan penembakan karena berupaya untuk melarikan diri. Keempat tersangka ini terancam dikenakan pasal 114 ayat 2 subsider 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, 3 dari 5 pelaku yang mengaku debt collector diamankan oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tebing Tinggi. Ketiga pelaku ini berhasil diamankan saat hendak merampas 1 unit sepeda motor, sementara 2 dari pelaku berhasil melarikan diri. Ketiga tersangka masing-masing Igot Pardomuan Sitorus alias Igot, Ahmad Samsuripane alias Ahmad, Permahadi alias Perma, berhasil diamankan Satreskrim Polres Tebing Tinggi. Sementara 2 tersangka lainnya Muskin dan Franky berhasil melarikan diri. Ketiga tersangka diringkus setelah korban Alpontus Pardiangan, warga Jalan Setiabudi, Kota Tebing Tinggi melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Dalam laporannya, korban mengatakan kejadian itu terjadi saat ia melintas di Jalan Setiabudi, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi dengan mengendarai sepeda motor, lalu ia dihentikan oleh 5 tersangka yang mengendarai sebuah mobil minibus. Selanjutnya 5 tersangka merampas sepeda motor yang dikendarainya. Tak terima dengan perlakuan para tersangka, ia pun langsung melaporkan kejadian ini ke Mapolres Tebing Tinggi. Atas laporan ini petugas akhirnya melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap 3 dari 5 tersangka. Menurut Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi, AKP Wirham Harif, modus para tersangka ini dengan berpura-pura menjadi debt collector.
Namun setelah dilakukan pengecekan, kelima tersangka tidak terdaftar dalam perusahaan manapun. Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi laporan dari masyarakat bahwasanya seseorang pengendara telah dihentikan oleh sekelompok orang yang mengendarai kendaraan roda 4. Kemudian orang tersebut ditanyakan tentang identitasnya. Kemudian tentang identitas kendaraan bermotor, bahwasanya kendaraan bermotor tersebut sedang menunggak dalam angsuran. Kemudian modus operandi mereka setelah ditanyakan, orang tersebut dinaiki kendaraan roda 4, kemudian roda 2 dibawa oleh rekan lainnya. Setelah itu rekan 2 tersebut kabur, 3 orang kami dapatkan. Guna pengusutan lebih lanjut, barang bukti 1 minibus dan 1 unit sepeda motor beserta 3 tersangka diamankan petugas di Mapolres Tebing Tinggi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku terancam 15 tahun penjara, sementara 2 tersangka lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Alex Garingging melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu, seorang aparatur sipil negara yang bertugas sebagai humas di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun, yang sebelumnya dikabarkan terpapar COVID-19 hasil dari tes swab bersama 4 orang keluarganya, kini kondisinya dalam keadaan sehat dan masih menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19. Seorang aparatur sipil negara di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, yang bertugas sebagai humas di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Simalungun, yang sebelumnya dikabarkan terpapar positif COVID-19 hasil dari tes swab bersama 4 orang keluarganya, kini kondisinya dalam keadaan sehat. Beliau bersama istri dan 3 orang anaknya saat ini masih menjalani isolasi dan perawatan memasuki hari ke-7 di Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 yang berada di Batu 20, Kecamatan Panombean, Pani. Pelaksana tugas Kepala Rumah Sakit Darurat Fasilitas Khusus COVID-19 Kabupaten Simalungun, Jan Maurisdo Purba menjelaskan, hingga saat ini kondisi pasien dan keluarganya terlihat baik dan sehat. Hingga kini pihak rumah sakit melakukan perawatan intensif, khususnya untuk kekebalan tubuh dan imunisasi tubuh pasien, agar kuat dan tahan dari serangan virus tersebut. Pegawai Pemkab Simalungun yang bertugas sehari-hari menjadi juru bicara di COVID Center Simalungun mempersiapkan ruangan untuk rapid positif. Pada sorenya langsung swab beserta seluruh keluarganya. Jadi mereka berjumlah sebanyak 5 orang dan ternyata semua terkonfirmasi swab positif. Kondisi Pak Amal tetap seperti biasa, tidak ada keluhan karena memang masih terkonfirmasi swab. Artinya itu belum tentu dia mengidap penyakit COVID-19. Sebelumnya, Humas GTPP COVID-19 Simalungun ini dinyatakan positif COVID-19 setelah reaktif dari hasil rapid test, kemudian dilakukan tes swab PCR pada 10 Juli 2020 di Rumah Sakit Perdagangan dan hasilnya positif COVID-19. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mendatangi kantor DPRD setempat mengadukan nasib pondok pesantren di tengah new normal akibat wabah pandemi COVID-19. Kedatangan perwakilan pondok pesantren diterima oleh Komisi B DPRD Langkat. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan pondok pesantren menceritakan akan nasib mereka di tengah wabah COVID-19. Selama pandemi COVID-19, para guru pesantren tidak pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah. Mulai dari bantuan Dinas Sosial Kabupaten Langkat hingga bantuan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Ratusan tenaga pengajar dari puluhan pondok pesantren yang ada di Kabupaten Langkat hingga saat ini tidak memiliki pemasukan karena ditutupnya kegiatan belajar mengajar.
Mereka meminta pemerintah setempat untuk mengizinkan proses belajar mengajar di dalam pesantren dengan tetap mematuhi aturan protokol kesehatan. Rapat ini dihadiri oleh pimpinan dari sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Langkat, serta perwakilan dari Kementerian Agama Kabupaten Langkat. Pihak pondok pesantren juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat untuk memantau secara langsung kesiapan yang telah dilakukan pihak pesantren dalam menghadapi new normal di tengah pandemi COVID-19 agar menjadi tolak ukur bahwa pondok pesantren telah melakukan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Dalam pertemuan ini, semua keluhan yang disampaikan pihak pesantren akan menjadi masukan pihak DPRD Kabupaten Langkat untuk selanjutnya dibahas dalam agenda rapat dengar pendapat atau RDP. Kami beserta pengurus-pengurus pondok pesantren di Kabupaten Langkat, beserta pimpinan-pimpinan pondok pesantren di Kabupaten Langkat ini, ya yang jelas kami minta perhatiannya kepada pemerintah daerah termasuk DPRD yang ada di Kabupaten Langkat ini, yang selama ini bagaimana pondok pesantren itu belum tersentuh dan belum diperhatikan oleh pemerintah dan sebagainya. Ya kita mohon agar semenjak pasca COVID ini, apalagi sudah masa new normal ini, agar pemerintah daerah ataupun DPRD bisa menganggarkan beberapa anggarannya untuk membantu di pondok pesantren dalam rangka new normal tersebut. Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat mengatakan, hingga saat ini status Kabupaten Langkat masuk dalam zona merah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Arena TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, jumlah pasien positif terpapar COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara terus bertambah. Dari 22 kasus menjadi 25 kasus. 3 orang warga Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dinyatakan positif terpapar COVID-19. Ketiga warga yang positif COVID-19 ini diantaranya SZ, 29 tahun, berjenis kelamin perempuan, warga Kecamatan Dolok Masihul, kemudian BR, 34 tahun, warga Kecamatan Tebing Syah Bandar, yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan swasta di Kota Medan. Selanjutnya B, berusia 35 tahun, berjenis kelamin laki-laki, warga Kecamatan Dolok Merawan, yang bekerja di salah satu bank swasta dan tinggal sementara di Kota Medan. Keduanya dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes PCR swab dari laboratorium Rumah Sakit USU Medan. Sedangkan SZ merupakan ibu rumah tangga yang dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan hasil yang dirilis Rumah Sakit Murni Teguh Medan. SZ dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani prosedur PCR test yang dilakukan oleh perusahaan tempat di mana sang suami bekerja. Dari 22 kemarin bertambah menjadi 3, berarti 25 jumlahnya kasus tersebut. Yang 3 penambahan kasus positif itu adalah inisial yang pertama, yaitu inisial B. Inisial B, warga Kecamatan Dolok Merawan, seorang laki-laki berusia 35 tahun, pekerjaan sehari-hari karyawan bank swasta di Medan. Kemudian yang kedua yaitu inisial BR, seorang laki-laki berusia 34 tahun, beralamat di Kecamatan Tebing Syah Bandar. Pekerjaan sehari-hari adalah seorang wira swasta. Dan yang ketiga yaitu seorang perempuan inisial SZ, usia 29 tahun. Dengan bertambahnya jumlah warga Kabupaten Serdang Bedagai yang terkonfirmasi COVID-19, diharapkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tetap mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Abdul Malik melaporkan untuk
Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labuhan Batu Utara diduga terkait pengembangan perkara korupsi suap dana alokasi khusus RAPBN tahun 2018 yang telah menjerat seorang pejabat di Kementerian Keuangan. Terlihat Bupati Labuhan Batu Utara Khairuddin Syah Sitorus keluar dan langsung meninggalkan Polres Labuhan Batu. Usai menjalani pemeriksaan selama 5 jam yang dilakukan tim penyidik dari KPK di Aula Yan Peter Mapolres Labuhan Batu, Sumatera Utara. Pemeriksaan terhadap orang nomor 1 di Labuhan Batu Utara ini dilakukan secara tertutup dan mendapat pengawalan dari personil kepolisian Polres Labuhan Batu. Bahkan awak media tidak dibenarkan mengambil gambar dari jarak dekat. Tak hanya Bupati Labuhan Batu Utara, pada kesempatan tersebut juga terlihat beberapa aparatur sipil negara Pemkab Labuhan Batu Utara dan pihak swasta terlihat lalu lalang keluar masuk ruangan pemeriksaan. Sebelumnya dalam kurun waktu 2 hari berturut-turut, tim penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa titik. Di antaranya, kantor dan rumah dinas Bupati, RSUD Aikanopan, dan rumah pihak swasta di kisaran Kabupaten Asahan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.